desa itu RBW belakang satu lantai bang Iya. di dapur. Oh. Di belakang dapur RBW-nya. Iya di belakang dapur nih. Wah, mantap itu. Asik. Oh, masih 6 bulan bang baru dapat 3 saran. Yang tinggal sih ada sekitar 15-an kayak Iya. kalau titik inapnya. Udah berapa tahun itu? 6 bulan bang Ang. 6 bulan. 6 bulan sudah berapa titik kotoran? Sekitar 15, tapi sayangnya udah ada 2, tapi yang satu masih moles. Ada 3 lah, maksudnya masih kecil yang satu. Alhamdulillah Kanda. Alhamdulillah, yang penting perawatan yang jelas harus diutamakan. Pembersihan sirip setiap bulan, pengecekan Twitter, pemarfuman, insya Allah akan bertambah terus nanti gedung walletnya Kanda. Kita ikuti arahnya Banteng itu pakai telur bebek, kalau masuk semprot-semprotkan gitu. Alhamdulillah Kanda, memang telur bebek itu sangat akurat sekali Kanda. Itu sangat akurat, sangat murah meriah, sangat gampang dicari. Dan untuk efek kesehatan kita sangat aman sekali Kanda. Iya, cantik ya. Itu anaknya ya Kanda? Iya. Iya, anaknya cantik ya. Sehat selalu ya. Keponakan Bang Tandi di sana, sehat selalu ya. Iya, doakan ayandanya sehat selalu ya, ya nak ya. Gini bang, namanya kalau boleh ini bang, maksudnya yang itu tadi udah saya pegang uangnya, dia tuh udah ada kasih saya 1.100.000. Iya. Gini, kalau bisa aku nambah berapa supaya aku juga pakai bang, bisa pakai untuk RTW yang kecil ini. Oh, gini aja Kanda, sama dengan kayak ada Wallet Sabreni, dia kan rekan kita juga, konsultan kayak Kanda. Jadi sering cerita, orangnya enak lah, membaur lah kan, mulia lah orangnya, berbuat baik, memang kesenangan dia. Itu Kanda paling bisa saya kasih jalan, jangan dipikirkan uang rokok, kalau ada kasih, kalau enggak jangan ya. Jadi istilahnya mau ikhlas aja Bang Tandi. Kanda nanti kasih aja 2 flash disk, 3 flash disk, 1 flash disk, beli flash disknya aja. Itu paling Kanda kasih uang sekitar 500 lah. Nanti saya kasih 3 flash disk, saya usahakan cukup lah nanti dari 16.100. Jadi dapatnya 6 flash disk. Ya saya kasih jalan terbaik lah buat Kanda. Jadi istilahnya Kanda itu ngentol biaya ongkos kirimnya ke sana. Jadi tidak kena ongkos kirim, makanya lebih murah lagi Kanda. Saya bantu. Ya, karena wajar Kanda namanya menyampaikan niat baik Kanda kepada orang. Sudah itu saya wajar juga untuk membantu Kanda untuk memakai SP Kelambu Hitam dengan biaya ikut entol, namanya ikut entol, beli flash disk sama ongkos kirimnya orang yang kena, seperti itu. Baguslah langkah Kanda, enak terus terang kayak gitu Kanda. Jadi saya bisa menyampaikan hal-hal yang bisa positif untuk membantu Kanda. Itu baru tadi malam ada bunyi toke itu bang. Oh, kalau untuk toke itu sebenarnya gampang Kanda. Toke itu kalau Kanda kasih lampu di LMB ya, di LMB itu insya Allah toke akan lari ke LMB. Makanya jam 4, jam 5 dihidupkan lampu untuk di LMB, di atas LMB atau samping LMB atau di bawah boleh. Tadi malam sih kalian sudah ke lampu tengah 1 sampai malam saya jaga, tapi susah nembak membunuhnya. Atau beli ini aja Kanda. Sampai tadi malam saya masuk itu di roping roomnya, itu ruang putarnya. Iya. Tapi susah kenanya karena di plafon atas dia. Iya, memang toke itu sering, kadang kan dia kan sering jinak, kadang kan gampang kita bunuh dia, kadang kan dia udah lari udah susah. Itu paling toke itu menandakan gedung kita itu dingin Kanda. Jadi itu sudah bisa dipositifkan gedung Kanda itu suhunya dingin, makanya ada toke. Keseringan toke itu biasanya dia paling mau gedung yang dingin, sejuk.
untuk suhu 25 itu Kanda. Iya, makanya aku bilang sejuk itu, sejuk sekali. Makanya tokek paling hobi tempat sejuk. Mantap itu Kanda, usahanya luar biasa. Kalau pakai SP kelambu hitam nanti akan lebih terkemukalah senyumnya untuk ke depan, karena sudah bisa menjanjikan membantu petani Indonesia karya saya. Iya, mantap tuh Kanda. Sip. Paling Kanda nanti iya berkedip ini, lampu yang berkedip atau iya, yang berkedip bisa, yang polos juga bisa. Itu Kanda kalau bisa Kanda tuh beli racun toke, ada itu racun toke tuh ada. Dimana sering tempat dia lewat, dioles-olesin aja. Pesan di Shopee Kanda, di Shopee ada jualannya. kalau ini gedung produktif Kanda, ini gedung produktif ini Bang. Oh itu ya, alhamdulillah Kanda. Ini gedung Bersyukur. gedung walet juga. Iya, bersyukur Kanda. Kalau dekat-dekat gedung-gedung produktif bersyukur. Paling bersyukur bikin RB baru-baru kecil-kecil paling bersyukur. Jadi harus bersyukur Kanda. Iya. Iya. Gedung itu untuk ukuran kecil 4x4 saja ruangan inapnya. Satu lantai itu udah 1 kilo lebih kalau udah penuh. Itu udah bikin lagi itu Bang, itu udah bikin lagi. Iya, kecil-kecil aja Kanda, nggak perlu besar-besar. 4x6 cukup, 3 lantai, 2 lantai bisa. Tetangga yang udah panen itu kiloan, dia sudah bikin lagi di sana 6x15. Alhamdulillah, kita juga apa istilahnya menyukuri gedung dia berhasil. Kita juga di sana bisa ikut bikin RBW seperti itu. Senang kita kalau ada teman kita yang sukses, senang kita dengarnya. Kalau banyak angin burung banyak di tetangga itu Bang. Saya lihat di sana semua, biar burung di sini kayaknya ikut main di sana, biar banyak kan. Banyak koloni sudah di sana. Iya, makanya paling berat kita sebagai editor seperti saya dan yang lain yang sama-sama ahli, paling berat untuk memecahkan tarik koloni itu. Karena koloni itu kalau sudah berkoloni, memang ada musim yang tertentu yang bisa kita tarik burung dia. Seperti dalam 1 tahun itu ada 4 gelombang, 4 kali koloni yang bisa kita tarik dengan suara yang kita gunakan sama ruangan yang disukai oleh walet. Di sanalah kesempatan kita, karena kesempatan kita. Kalau lewat dari musim itu, dia akan tertarik di koloni gedung yang sudah sukses. Suara kita akan dicuek bebekin sama gedung itu. Karena burung belum menyukai suara, itu intinya. Memang ada di saat dalam 1 tahun itu ada 4 kali setiap daerah masing-masing yang membutuhkan suara walet itu. Makanya kita menyiapkan suara-suara yang berkualitas. Dari suara inap, suara tarik, suara panggil. Kalau sudah siap kita selama 4 kali dalam 1 tahun, berarti 4 kali mendapat tambahan gedung walet kita. Tambahan walet baru yang menginap dan bersarang. Itu. Ini saya pakai suara abal-abal ini Bang. Iya, syukurin aja Kanda, syukurin karena sifat walet itu gini Kanda. Untuk BJA, inap akau ya, inap-inap lang jenis-jenis lain lah mereknya ya. Itu semuanya bisa dipakai, tapi ada tapi sedikit. Dia tidak seperti yang suara yang sudah dibikin cepat sukses itu, memang durasinya panjang suara inap itu. Bermacam-macam suara yang dikelola para editor. Intinya kata-kata suara yang dilemparkan di setiap durasi rangkaian yang sudah disusun editor yang ahli itu membuat burung semakin banyak bertambah, semakin betah di dalam ruangan inap, semakin senang burung anakan pulang, semakin cepat burung anakan masuk RBW kita, karena situ sudah ditestimoning suara-suara yang durasi panjang Kanda untuk merayu satu hewan yang namanya walet seperti itu. Kalau untuk suara inap itu semuanya bisa, tidak ada yang tidak bisa. Tapi tergantung kualitas panjang pendek durasinya. Kalau pendek durasinya tetap bisa menginapkan, tapi lambat berkembang gedungnya. Semakin panjang durasi semakin disukai oleh walet, karena ruangan walet itu kita setting selama dari jam 4 sore sampai jam 7 malam ya. Itu kalau suara durasinya membuat burung walet tergiur dengan durasi yang panjang berbeda-beda yang dirangkai sama editor pembuat suara walet seperti saya dan yang lain, akan terpersona lama burung menginap di dalam, lupa untuk keluar LMB. Makanya burung bisa terpikat lebih cepat
daripada suara-suara yang kata Kanda yang nggak ada judul maupun nggak ada ketenaran, tapi tetap bisa sukses, tetap bisa. Semua sama, tapi ada karakter kelebihannya cepat dapat burung walet, ada yang lambat, seperti itu aja. Iya. Ini kakaknya ini. Wah, Ini itu kakaknya. mantap itu. Ini adanya. Mantap itu, sayangin adeknya kakak tuh. Iya, ayahnya juga sayangin, jangan diajak musuhin. Ayah itu adalah surga bagi anak-anak dan ibunya. Jadi intinya Kanda, hidup ini hanyalah sementara kita ini. Sementara singgah dan sementara berbuat baik. Nah, jadi kalau bisa tanamkanlah untuk berbuat baik selama kita hidup. Bertetanggalah secara rukun. Orang yang menjahati kita jauhin aja, orang yang nggak senang kita jauhin aja, gitu aja solusinya. Jangan dipepet, biar kita tidak ada beban pikiran. Kita cari orang-orang yang menyukai kita saja. Dia suka sama kita, dia hormat, kita lebih hormat dari dia, seperti itu. Itu bisa merukunkan kehidupan kita, seperti itu. Makanya Bang Tandi simple orangnya, paling simple Bang Tandi, tidak mau ribet. Anu Bang, tadi itu ukuran gedungnya itu 7 kali 12 itu yang tadi Bang. 7 kali 12. Kalau 7 kali 12, 7 kali 12, 7 lebar ya, 12 panjang. Berarti ruangan untuk ruangan putarnya kalau bisa diumpamakan 3 meter persegi nanti ya. Untuk ruangan rempen room. Ruangan putar rempen roomnya dibikin 7 kali 3. Ah, gitu aja. Langsung disekat 7 kali 3, sisanya ruangan inap. Nggak usah pakai L Bang ya, nggak usah pakai L, mau banyak sirip nggak usah, langsung aja dipotong langsung. Trak. Kayak gitu aja. Langsung dibikin 7 meter kali 3 meter. Iya. 7 lebar, 7 lebar panjang 3 meter itu khusus untuk ruang rempen room, ruang putar burung keluar masuk. Baru sekat total full, nanti baru saya arahkan nanti LMB yang benar, sekat yang benar, baru siap on perdana, insya Allah tersenyum 3 bulan ke depan. Kalau gini Bang, kalau ruangan kan dibagi 2. Maunya orangnya 3,5 meter, maksudnya 3,5 meter itu disekat tengah, ada maksudnya dibikin kamar, yang bagian sini dibikin kamar dia Gini Kanda, jadi ya saya udah paham. Pemasangan siripnya yang setengah itu misalkan 1 jalur, yang untuk kamar itu malang dia. Iya, karena kan 7 meter kan, jadi susah untuk cari papan 7 meter langsung balok ke balok, itu susah memang. Iya, kecuali nempa. Kalau nempa bisa langsung aja susun, bisa, nggak akan roboh dia. Tapi nempa. Jadi kalau kayak gitu intinya main silang palang ya untuk siripnya, nggak masalah. Siripnya bebas Kanda, mau serong kayak gimana bebas, sirip itu nggak ada permasalahan. Yang jadi permasalahan ini Kanda, yang saya ungkapkan ini sebenarnya yang lain itu cari-cari alasan aja untuk menyesatkan ilmu walet. Ini salah, ini jangan, ini sirip nggak boleh seperti ini, sekedar banyak cerita saja. Itu sudah saya lihat, sudah banyak cerita saja memperumit dunia walet. Sebenarnya intinya dari awal, arah gedung yang benar, tempat ruangan inap yang benar, LMB yang benar, sekatlah lubang lantai 1, lantai 2 untuk masuk yang benar, udah selesai. Kalau untuk sirip bebas, mau miring, mau serong, mau datar bebas sirip, yang penting dia tertegak kayak sirip papannya ya. Jadi aman itu. Kalau untuk sekat tergantung Kanda. Sekat kalau bisa jangan terlalu banyak sekat di dalam, karena kita juga menyesuaikan kubik bibit. Bentuk gedung Kanda kan 7 kali 12 udah dipotong. Ruang open room, ruang putar menara dipotong 3 meter, berarti tinggal 9 meter ya, seperti itu ya. Nah, 9 meter ruangan inap, berarti 10 meter ruangan inap. Kubik beban bobotnya itu 7 kali 9. 7 kali 9 itu untuk ventilasi angin yang maksimal pipa 3 in atau 5 in setengah
itu sekitar 12 lubangan angin kiri kanan, 12 lubang angin. Jadi 24 lubang angin kiri kanan aja Kanda. Jangan dikasih belakangnya. Kenapa? Karena gedung kita sudah bentuk akurat menghadap matahari pagi ruangan inapnya. Nanti dikhawatirkan pencahayaan pada jam 9 sampai 10-11 penguapan dari dinding belakang masuk ke ventilasi angin. Bagian belakang dilarang, makanya nanti bikin panas ruangan walet. Makanya tidak dikasih ventilasi angin untuk di belakang ruangan gedung walet yang menghadap matahari hidup. Kalau untuk matahari mati nggak masalah, karena burung tempat landas masuk saja sekali lewat, bukan tempat bertemalam, tempat jalannya saja. Jadi intinya harus dikasih, kalau pedoman ilmu gedung menghadap matahari mati, matahari hidup, panjangnya pedomannya belakang matahari pagi, jangan diinjuk LMB, jangan diinjuk jangan dikasih ventilasi angin seperti itu. Cuman yang dikasih kiri kanannya saja ventilasi angin 24, jadi 12 kiri kanan. Semua lantai sama. Untuk bawah Kanda saya lihat tadi kan ada ventilasi angin bawah. Kalau bisa yang bawah itu yang bawah itu jangan dikasih Kanda. Kayak gini. Kita mikir jahatnya dulu. Kalau ada orang nanti iri ke depannya sama sangkarwala itu, belum tahu kan, dia gampang untuk memasuki sesuatu. Mau masukin racun, mau masukin ular, mau masukin apa, dia gampang untuk menjangkaunya. Atau ada orang hidup-hidupin hal-hal apa, gampang masuk. Pokoknya akses untuk bagian dalam, bagian bawah jangan dikasih ventilasi angin, cukup mengandalkan ruangan putar open room saja. Sudah aktif lah suhunya. Kalau untuk lantai kedua, lantai ketiga, keempat ke atas nggak masalah dikasih ventilasi angin dengan ukuran itu 12 kiri kanan 24 berarti. Kalau dia tadi itu dalam dalam 3 meternya 2 saja itu kan, dalam 3 meternya 2 ventilasi angin itu rencananya dia di atasnya. Untuk di sana, kalau untuk di lokasi Kanda itu kan suhunya berapa tadi? Karena 25 ya. Kalau untuk di sini aku 25 ini 25. Ya, 25 ini. Ya. Kalau 25 intinya kalau untuk yang penerapan saya 12 kiri kanan itu untuk iklim panas ya, untuk iklim daerah saya Sumatera yang jauh dari pergunungan ya, dikit pepohonan atau dikit gunung ya, karena suhunya lebih panas kalau banyak perumahan. Itu untuk setelan seperti itu yang saya arahkan. Kalau untuk Kanda itu maksimalnya 3 meter kali 3 meter, itu anggaplah 9 ya, gedung itu lingkaran ruangan inapnya 9 itu harus dikurangi ventilasi anginnya, mengurangi kadar kedinginan biar agak panas gedungnya. Kalau dingin kurang bagus, sering jamuran nanti. Jadi intinya dikurangin sekitar 3 biji atau 4 biji lah. Jadi dari 12 itu bisa 9 ventilasi angin lah untuk sebelah kiri kanan, jadi 9 tambah 9. Gini aja Bang, kalau bisa abangku ini tuh maksudnya bikinkan gambarnya aja, kirim di WA nanti. Oke siap, nanti saya gambarkan nanti. Oke siap, saya kirim nanti progresnya ya. Siap. Supaya tidak ada kesalahan artinya tentang ventilasi angin ini gitu. Benar, sangat penting untuk Anda, sangat penting ya, sangat penting sekali. Benar. Nanti saya kasih aman, insya Allah saya sharekan nanti di WA Kanda nanti untuk tutorial pembuatan ventilasi angin dengan ukuran gedung Kanda dengan suhu di daerah Kanda. Saya sinkronkan untuk kelayakan pemasangan ventilasi angin di gedung Kanda ukuran 9 kali 7 untuk ruangan inap ya. Untuk menara Kanda kalau bisa untuk menara ya, jangan dikasih lubang angin untuk menara ya. Jangan dikasih 7 kali 12 tuh Bang, 7 kali 12 tadi. Iya, 7 kali 12 ya, 7 kali 12 itu kita kalau ruangan inapnya nggak kita hitung, nggak masuk ruangan inap tuh karena nggak pakai ventilasi angin. Ruang putar, maksudnya ruang putar open room nggak kita bahas karena nggak ada fungsi untuk bikin walet bobok di ruang open room. Jadi yang mungkin bobok walet itu di ruangan inap, dia sering bobok tidur bersarang ruangan inap. Jadi itu yang kita perhitungkan. Nanti saya akan arahkan ventilasi angin yang benar untuk penerapannya. Untuk ruangan putar, ruangan LMB, ruang open room, ruangan putar burung masuk ke lar,
itu jangan dikasih ventilasi angin depan, belakang, samping, jangan ya. Cukup kita mainkan LMB saja ya. LMB nanti bisa diperbesar, nanti aman. Nanti LMB besar, sekar lar dalamnya saya kecilkan nanti dengan ukuran yang tertentu ya. Jadi anakan gampang masuk. Kita intinya merayu anakan Kanda, bukan merayu babonan gedung baru itu. Percuma babonan itu masuk keluar lagi, pulang ke gedung orang dia. Jadi intinya cuman bermain-main saja kalau babonan. Lubang kecil masih masuk babonan, kalau anakan susah masuk LMB lubang kecil. Makanya kita diperbesar dulu LMB untuk awal, nanti untuk selanjutnya mau dikecilkan, udah besar, udah banyak hasil gedung mau dikecilkan bisa LMB aman. Ukurannya berapa untuk LMB Abang? Untuk LMB bagus 60 ya, 80 atau 40 60 itu ya, ukurannya. Untuk LMB untuk gedung baru ya, gedung baru selesai dibangun ya, atau baru dibangun itu maksimal kita kasih LMB-nya sekitar 80 atau 100 semeter ya lebarnya. Ya, gini ya, lebar semeter atau 80 ya standarnya. Itu kita kasih tingginya sekitar 60. Jadi 60 kali 100 kali 80 kali 50 bisa, kali 40 bisa. Ya seperti itu. Karena ngapa? Satu lagi Bang, ya. apa? Dia mau kasih menara itu bagusnya mau katanya tadi kasih menara 1,5 meter kira-kira, apa mau rata saja katanya. Dia gini Kanda, kalau mau cantik gedungnya. Nah, ini kalau mau cantik gedungnya ya. Kalau mau cantik gedungnya kasih menara. Jadi intinya gedung itu untuk mencantikkan menara saja, gedung itu ya. Menara itu untuk menyantikkan gedung, menara itu bukannya untuk fungsi biar burung cepat bersarang atau sukses, bukan. Malahan lebih lambat akses burung berkembang kalau terlalu tinggi menaranya. Jadi bikin aja menaranya pet ya, biar cantik gedungnya. Bikin aja petnya 1,5 meter ya, 1,5 meter langsung atap lah. Jadi batu batanya 1,20 meter, sisanya atap jadi 1,5 meter untuk ruangan hampanya ya. Sudah itu baru LMB-nya nanti bikin LMB-nya nanti kita pas cor balok bangunan panjangnya, paham? Ya paham. Nah, intinya biar burung cepat akses masuk, cepat keluar anakan, gampang masuk dan keluar, jadi akan betah waletnya. Karena tapi cerita di sana kalau nggak dikasih menara katanya nggak ganteng katanya. Iya benar, kayak satu kayak modal nggak ada lagi, kedua kayak apa, kayak gudang nggak ada seni. Jadi intinya hanya seni, itu menara itu seni untuk mencantikkan RBW bangunan itu biar cantik, kelihatan gagah, enak, kelihatan wah ini sangkar walet nih, kayak gitu dia. Ampli yang mau dipakai ini Bang, ampli Piro 89. Bisa, pokoknya gini, kalau ampli cari ampli yang ada MP4, pemutar file MP4, itu aja saya pesan. Mau merek apa terserah. Yang penting ada pemutar untuk file MP4. Oh, dia sih udah pesennya itu katanya itu. Iya, kalau Pero 88 kalau Pero 88 ada pemutar MP4-nya ada. Kalau 89 ada enggak Kanda? Nah, aku 89 belum pernah coba lah. Saya cari nanti saya belum pernah pakai itu. Saya cari di YouTube nanti kalau ada keterangannya MP4 bisa. Pokoknya yang kalau Twitter inapnya 61C atau 65 yang bagus Bang? Kalau untuk Twitter inap, karena sebenarnya jangan ikut-ikutan. Kalau untuk pengalaman saya, kita jangan ikut-ikutan yang sedang viral sekarang, Twitter oranye, biru, hijau, jangan ya. Kita yang sesuai dengan ilmu Bang Tandi sekarang, penemuan Twitter itu bermacam-macam karakternya. Jadi yang paling bagus Twitter tuh Audak 61 ya, bersama ada Twitter yang kayak salon itu, yang stereo, yang krisis, yang bunyinya kayak itu. Ada yang halus-halus itu, yang kayaknya bulat, sering lengket di salon. Lengket di salon dia. Nah, Twitter untuk di salon itu
61 biasa itu Bang, atau yang 61C kan ada 61 itu ada dua macam. Iya, itu. 61 biasa, 61 biasa, sama aja. Yang C juga bisa, 61 biasa juga bisa. Pokoknya kalau ada diselipkan Twitter luar dari merek Audax, itu ada Twitter yang kayak salon itu, yang lengket di salon itu kan Twitter namanya, Twitter kecil itu yang bulat. Nah itu harganya 15.000 tempat kami atau 10.000 yang kecil itu. Nah itu bunyinya keris-keris itu. Iya, kalau ada, iya, kalau ada itu lebih mantap lagi kan dah. Lebih cepat burung bersarang itu. Karena dia sudah ada RAM-nya. Sudah ada RAM-nya kayak apa? Lobang-lobang kayak itu kan tutupan Twitternya. Nah, itu tuh suaranya lebih bagus, lebih stereo suaranya, lebih original. Anakan walet saat berkicau di Twitter itu. Yang ini 61C Audax 61C. Iya, sama aja bisa. Bisa semua. Iya, bisa semua. Yang warna hitam ini, Iya. Audax 61C. Ya, yang bisa semua. Yang itu kan udah ada RAM-nya dia, udah ada kayak tempat burung berpijak. Iya, bagus itu. Ini dah? Iya, iya bisa. Nah, kalau bisa kan dah. Kalau bisa nanti untuk RBB baru itu, ini saya penyampaian sedikit metode. Itu disemprot cat pilok ya, cat pilok warna putih. RAM-nya itu seret sekali lewat, jemur udah baru pasang. Iya. Intinya gini kan dah, walet itu dia kejar suara bersama cahaya warna putih. Jadi diumpamakan beliau itu, si walet itu melihat cahaya putih di ruangan gelap itu gulita, katanya sarang walet. Nah, gitu sarang dia dulu yang pernah di tempat dia masih kecil. Jadi warna putih itu sangat besar mistiknya untuk di ruangan walet, di ruangan gelap. Cat aja warna cat. Yang ada tutup begini toh? Iya, benar. Kan ada yang nggak ada begini, ada yang nggak ada tutupnya. Iya, itu yang biasa. 61 yang biasa. Iya, benar. Ya. Iya. Iya. Kalau untuk di LMB 6 Audax 6000 dengan 65 atau apa Audax 93 atau gimana? Kalau untuk di LMB kasih aja 61 sama 65 ya. Kalau ada Twitter magnet satu kasih, jadi 3 Twitter cukup lah di LMB. Satu sebelah kanan Twitter magnet ya, sebelah kiri sama Twitter 61 65 gitu aja. Itu 61-nya di atasnya magnet atau bergabung di atasnya 65 yang dua biji? Kalau bisa dibedakan aja, tunggal aja magnetnya sebelah kanan atau magnet sendirian, sebelah kiri baru 61 65 gitu aja. Biar suaranya terlihat ada bedanya kicau magnet sama Twitter 61 65. Biar walet bisa membedakan suara mana yang disukainya nanti. Pasti nanti larinya ke magnet dia. Kalau ini sapunya ini jam 7 lewat aja ini settingannya ini. Iya, kalau untuk suara Kanda nggak perlu besar-besar ya, percuma. Burung cuma datang saja tapi nggak mau inap dan masuk dan bersarang ya. Jadi untuk memantau RB baru saja ya, belum membesar itu sebenarnya untuk ukuran 1 minggu saja untuk RB baru. Kalau sudah 1 minggu burung sudah kenal, len pulang ke sana ke tempat kita walaupun belum inap, baru kita guyur pelan kecilkan untuk penginapan burung walet. Itu metode konsultan yang dipegang selama ini ya. Makanya sebenarnya untuk on perdana gedung baru dihidupkan 24 jam suara panggilnya. Karena ngapa? Di saat di jam 4 subuh, jam 5 subuh itu suara gedung kita harus berkicau. Karena burung gedung-gedung produktif akan keluar di saat jam 5, jam 4 atau jam setengah 6 udah banyak keluar. Jadi gedung kita sudah memantau atau memandu menuntun burung mengarah ke sumber suara gedung kita. Itu fungsinya untuk burung bermain. Jadi kalau udah lewat 1 minggu masuk 2 minggu
diguyurin, dikecilin volumenya, diakuratkan jam setengah 8 atau jam 7. Masalah respon atau tidak, tetap respon kalau burung di saat burung sudah musim menyukai suara, tetap rame dan tetap datang. Di sanalah gedung kita bisa cepat meraih burung walet. Itu rahasia ukuran volume sebenarnya yang diterapkan konsultan yang seperti kami. Oh ya bang, kalau untuk tariknya ini kan 24 jam bang. Tarik kalau malam itu suara lembe mati, tapi di lar itu saya pasang itu ada yang bunyi 24 jam sampai dengan tarik dalam. Nggak masalah kan? Tarik dalam dibunuh atau hanya yang dihidupkan di lar saja atau gimana bang? Nggak masalah Kanda, mau hidup 24 jam suara tarik di dalam nggak masalah. Yang penting suaranya kecil saja, jangan besar. Yang penting telinga Kanda, pas Kanda tempel telinga Kanda nggak sakit, berarti kecil. Tapi kalau telinga Kanda ditempelkan ke Twitter itu jarak 1 kilan sakit, berarti keras volume itu, nggak boleh. Burung akan stres kalau terlalu keras suara di ruangan inap. Itu suara inapnya aku 2014 apa gitu bang di belakang. Iya sip. Jadi intinya Kanda, untuk suara tarik, suara inap itu pelan saja bunyinya. Yang penting enak didengar sama telinga kita. Kalau udah enak pasti walet suka, mau inap dan bersarang. Untuk suara panggil nggak apa-apa besar. Untuk RB baru, mengenalkan gedung dulu kita selama 2 minggu. Udah kenal gedung selama 2 minggu, udah rajin keluar masuk ke gedung kita, baru kita pelankan. Kalau udah 2 minggu pelankan ke angka jam 8 atau setengah 8, paling kecil jam 7. Iya. Biasanya tambah paham saya. Iya Kanda, ya itu ilmu buat Kanda. Jadi biasanya Kanda RBW itu disenangi oleh walet, volume inapnya jam 7. Itu disukai oleh walet, volume inap jam 7. Telinga kita pasti nggak sakit dengarnya. Dia jelas suaranya tapi nggak sakit telinga kita. Jam 7:10 ya bang, paling jam 7:10 ini. Iya, itu juga tergantung Kanda. Tergantung editor ngeset suaranya. Ini saya perjelaskan ya biar tidak ada simpang siur yang saya bicarakan. Tergantung editor yang mengedit suara itu. Ada yang jam 7 kita putar volumenya, Kanda. Suaranya nggak kedengaran karena pembuatan editornya dia dipakai 100 di bawah 180 atau 60 volume dia awal bikin suara, dicetak suara itu. Jadi kita harus pakai volume jam 9, jam 10 baru kedengaran. Jadi intinya Kanda tidak bisa dibuat patokan untuk ukuran volume untuk suara, beda-beda editor. Ya, jadi beda editor, beda untuk volumenya. Yang penting pedoman untuk petani walet Indonesia saya sampaikan, pedoman untuk putar suara ampli, mau suara dari siapapun, suara dari Bang Jos, Bang Tandi Jos atau suara editor lain, pedomannya hanyalah telinga, ya. Telinga Kanda. Kalau telinga petani walet Indonesia mendengar suara inapnya ditempelkan telinga nggak sakit, kedengaran tapi nggak sakit, enak dengarnya, nggak terlalu kuat, udah itu udah pas. Mau di jam 7, mau di jam 8, mau jam 9, itu udah pas. Yang penting ukurannya di telinga kita, kayak gitu Kanda. Kalau untuk volume kelambu hitam, ini untuk volume saya Kanda. Untuk kelambu hitam volumenya inap kelambu hitam itu jam 7 Kanda. Karena saya yang bikin suaranya. Saya tahu, saya paham karena durasi yang saya bikin panjang, volume yang saya cetak untuk inap kelambu hitam frekuensinya keras volumenya, jadi harus di jam 7 putar volumenya di jam 7 baru pas. Mau pakai ampli apapun tetap sama. Makanya ada perbedaan. Petani nanya, "Bang, kenapa suara inap yang orang ini mau di jam 1 baru kedengaran?" Dia frekuensi dia cetaknya itu kecil, volume awalnya dikecilkannya. Kita nggak tahu apa dia takut kedengaran noise-nya atau takut kedengaran suara hujannya, maka dia cetak suaranya kecil volumenya. Jadi terpaksa kita petani setel volumenya suara besar.
Di angka jam 1 baru kedengaran suaranya. Iya, iya, iya. Iya, saya sampaikan ini agar jelas cerita suara itu seperti apa. Rumit, kalau nggak paham rumit. Kalau sudah saya ceritakan nggak paham, nggak rumit lagi, udah tahu jelas. Jadi lain pencetak suara, lain mesin editor, lain editornya, lain pembuat suaranya, lain juga bentuk karakter suaranya. Jadi pedomannya seperti apa Bang Tandi? Pedoman akurat. Hanyalah telinga kita. Telinga kita pedomannya. Kalau telinga kita masalah kabel ini untuk di ruang inap, dia seri atau paralel yang bagusnya Bang? Karena saya pakai ini seri. Iya, kalau untuk suara inap tergantung lantai Kanda. Kalau lantainya dikit, saluran kabelnya nggak panjang, paling 50 meter, paling panjang yang dirangkai menjadi satu bisa untuk suara inap. Paralel kabel satu semuanya ikut di kabel satu semua, dari lantai 1, 2, 3. Asalkan jalurnya tetap masih 50 meter yang dipakai kabel. Kalau sudah lebih dari itu harus khusus lantai 1 pakai saluran kabel 1, lantai 2 lantai 2 kayak gitu juga sama yang di atas. Jadi tiga saluran kabel. Iya, iya, iya. Jadi langsung sambungnya di belakang ampli. Jangan di bemper dalam gedung. Apa sambungan antara inap itu, filter inap itu mana dominan bagus gitu, paralel atau seri? Karena kan pernah saya coba paralel, tapi yang di ujung dia agak mengecil suaranya. Iya, kan sudah kesampaikan di YouTube. Makanya kurang bagus seperti itu mengirit kabel. Jadi kabel harus royal kita. Kabelnya harus royal, harus beri banyak kabel. Jadi satu nak bagusnya Bang, lebih bagus, lebih akurat. Satu lantai itu satu saluran kabel inap. Satu lantai, satu kabelan inap. Satu lantai lagi, jadi 4 lantai, 4 saluran kabel inap. Baru digabungkan di belakang ampli. Nah, intinya biar suaranya fokus semua, kedengaran jelas setiap lantai, nggak ada kecil besar, sama gelombang suaranya. Paham. Nah, itu untuk keakuratan suara inap, biar lantainya mengisi semua, lantainya bisa diinapin walet semua setiap lantai. Di sanalah banyak terbongkar rahasia yang tidak bisa menginapkan lantai 2 atau 3. Banyak lari ke lantai bawah. Sebenarnya bukan mitos lantai bawah itu disukai walet. Lantai bawah tuh paling kencang suaranya karena dekat ampli. Karena gara-gara orang itu paralelnya kabel 1 sampai ke atas, yang ke atas kali kecil. Ya. Itu. Kayak gitu juga suara tarik sama. Apa namanya? Alamatnya nanti sekalian dengan waktu pas saya transfer langsung dengan kirim alamatnya gitu. Iya, oke, siap, nggak masalah. Apabila udah transfer kirimkan aja alamatnya untuk speak lampu hitam. Iya. Siap. Kalau anuku enggak apa-apa Bang, biar pakai flashdisk yang murah-murah mungkin enggak apa-apa lah gitu. Kalau yang jangan Kanda. Pakai yang gepeng. Jangan, nggak mau. Pasti saya kasih yang bagus, nggak mau saya kasih yang jelek. Nanti nggak tahan flashdisknya. Jadi repot. Karena ngapa? Itu kan diprotek sama Bang Tandi. Untuk dalamnya nggak bisa dibuka, hanya untuk satu gedung. Suara itu diprotek, dikunci sama Abang Tandi, nggak bisa dikopi. Jadi saya kasih flashdisk yang original, yang tahannya puluhan tahun, 10 tahun, 15 tahun tahannya. Iya. Nggak apa-apa. Itu memori. Habis baterai tadi Bang, aku Bang. Iya. Memori begitu. Iya, gepeng, ya, paham ya. Udah biasa juga aku ya ngirim kayak gitu. Kalau anuku biar pakai flashdisk saja, yang flashdisk nggak apa-apa karena yang bagian tariknya itu Bang nanti dia mati, nggak bisa pakai yang begini anuku ampliku itu. Memang iya, ada ampli yang nggak bisa pakai itu, memang ada ya. Makanya aku nggak mau pakai flashdisk itu, dia ada yang nggak bisa baca. Jadi makanya aku pakai flashdisk. Kalau flashdisk nggak ada risiko, colok bisa semua ampli. Oh gitu. Iya, ada separuh ampli nggak mau baca. Makanya nanti pakai
pakai anu aja, pakai prestis saja semua pale, jangan yang begini. Iya, makanya saya itu sebenarnya tergantung permintaan petani, tapi saya sampaikan kelemahan dan kekurangannya. Jadi lebih enak, lebih akurat, lebih praktis, dan lebih tidak ada risiko. Enak flash disk saja yang original saya kasih. Iya. Karena ampliku udah mati tuh, tidak terbaca ampliku ini. Ada aja. Ini saya beli bang, saya beli dia dari Piro, Iya, tapi enggak respon. iya, Ini Piro, iya. tapi enggak respon dia, kurang responnya. Iya dia gini Kanda. Suara itu kan tergantung karakter yang orang bikinnya. Kalau editornya bagus, dia nanti suara itu akan dirubah gema kristalnya dan menjadi MP4. Karena MP4 itu hanya bisa orang-orang yang ahli yang mengeluarkan suara bagus. Biasanya orang ambil itu dari MP3. MP3 banyak digratiskan karena filenya pendek. Jadi peningkatan gelombang suaranya memang kurang nyempreng, kurang kritik suaranya, kurang stereo atau kurang kurang menggairahkan walet atau kurang menggema. Jadi burung otomatis tidak tergiur dan tidak terangsang dan tidak naik emosi dan tidak naik rasa penasaran, makanya tidak respon. Makanya Bang Tandi kalau mengeluarkan suara walet SP karya Kelambu Hitam selama 5 tahun testimoni, bukannya dengar itu Bang, testimoni 5 tahun bikin suara walet sangat lama sekali kalau mau dibayangkan. Kenapa? Setiap suara yang saya testimoni dalam 20 menit ada bulan-bulan tertentu yang saya setel durasi-durasi gelombang-gelombang suaranya yang bikin burung banyak masuk, banyak suka, banyak respon kayak gitu. Makanya pokoknya kalau mau diceritakan tidak akan cukup untuk 1 hari pembahasan 5 tahun untuk suara SP Kelambu Hitam. Itu kalau ampli 89, kalau seandainya nggak ada MP4-nya gitu, berarti Bang Tandi merubah lagi itu suara SP Kelambu Hitam dijadikan MP3 gitu. Iya, sebenarnya gini, sebenarnya Bang Tandi ini tergantung kemampuan petani ya. Kalau petaninya mau menuruti karakter saya, intinya harus ganti ampli. Ya, jadi gini, suara MP3 itu bisa, suara MP4 itu bisa saya menjadikan MP3 ya. Tapi untuk daya tahannya keresponan gedung walet akan mubazir. Tidak akan respon untuk selamanya karena suara MP3 itu gampang ngeot, gampang hampa, gampang enteng dan tidak ada bobot bibitnya. Jadi dia hampa gitu aja. Ucapan dia hampa. Ibaratkan kalau kita timbang dengan sama, umpama kita beli mie ya, beli rokok aja. Kita umpamakan rokok Sampurna ya, yang 16. Satu Sampurna imitasi, satu Sampurna asli dari pabrik Sampurna. Kita timbang nanti beda. Kalau yang imitasi beratnya umpama 1 kilo, kalau yang asli Sampurnanya itu bisa 10 kilo. Jadi itu perbedaan volume MP3 dengan volume MP4. Kalau MP4 itu daya tahannya, cengkloknya asli yang dikeluarkan MP4. Kalau MP3 dia banyak yang tidak terucap suaranya. Kenapa? Karena dia mengirit MB, mengentengkan file agar gampang di-download atau selesai cepat untuk loading. Itu karakter kemenangan MP3. Kalau MP4 nggak bisa cepat karena dia berat, semuanya mau dibaca sama mesin aplikasi editor. Intinya aplikasi MP4 dia membaca semua. Apa yang terangkai di dalam sumber suara itu akan dibaca semua. Tidak ada yang satu pun ketinggalan. Makanya suaranya bertahan lama. Suaranya dibilang original. Mudah-mudahan itu nanti di ampli 89 itu Piro ada MP4. Tidak bisa. Saya ada pernah pakai Piro MW88 itu bisa baca. Dia ada MP4. Biasanya kalau ampli terbaru sekarang karena sudah ada MP4 semua biasanya ampli-ampli terbaru sekarang.
Insya Allah bisa. Kalau memang nanti nggak hidup, dia pernah kejadian punya Sabreni kemarin nggak hidup bang, katanya ampliku satu nggak baca. Kataku beli saja ampli baru aja ya, nggak apa-apa bang, mas dibeli ampli baru yang MP4 ada pemutarnya bisa dia. Jadi intinya bang, Coba nanti. Ya. jadi intinya bang, karakter suara yang paling bagus bisa dikatakan nomor satu untuk suara walet adalah suara karakter MP4. Jadi kalau memang amplinya tidak ada pemutar file MP4, beli aja ampli MP4. Nah itu solusinya. Jadi bukan saya nggak mau rubah file itu menjadi MP3, nanti Kanda akan kecewa. Ya, itu namanya saya sampaikan sama tapi tak serupa. Nah, jadi bentuk sama, SP kelambu hitam, durasinya sama, panjang pendeknya sama tapi tak serupa. Itu saya bilang MP3 sama MP4 sama tapi tak serupa. Nah, itu dibilang KW sama original tadi Kanda. Kalau namanya MP3 itu KW. SPKW. Kalau MP4 itu bisa dibilang original. Insya Allah Kanda memahami, menambah ilmu Kanda yang saya sampaikan. Itu bisa Kanda, ada MP4-nya. Baca-baca aja di atas tuh ada MP4, ada keterangannya. Baik. MP3 aja kayaknya nih. Webnya ada enggak? Web. Kalau ada web bisa. Ada web enggak? Web. Ada webnya ada. Nah, kalau ada web bacaan web itu bisa karena MP4 itu sekelas web. Ya, sekelas web. Jadi MP4 itu hampir sama dengan web. Dia bisa membaca MB. Jangan aja kita keluarkan file ACC. Kalau ACC belum dirubah menjadi MP4, tak akan bisa baca ampli yang nggak ada pemutar ACC. Jadi bang, webnya MP3, terusan noise pre web ini. Ya. Persen Ya, jadi intinya Kanda, bukan main-main kami editor ini, semuanya sudah kami kelola. Yang ahli seperti saya sudah diubrak-abrik karakter MP3, MP4, web, apa keunggulan dan apa istimewanya. Rupanya istimewanya MP4 adalah hal-hal yang diinginkan walet yang responnya panjang sepanjang umur gedung itu. Ini Kanda 25. Mantap. Iya, mantap. Mantap tuh, suhu disukai walet itu. Suhu disukai walet, tapi jaga-jaga ini ya siripnya ya. Dirajin dibersihkan siripnya biar nggak jamuran. Jangan main air lagi. Iya. Jadi kalau kelembabannya tuh berapa tadi? 89 kelembabannya. Iya, udah mantap itu. Dia itu tuh makanya Kanda, penerapan gedung walet itu beda-beda Kanda ya. Bukannya simpang siur atau lain guru lain cerita, bukan. Saya menengahkan aja cerita dunia walet biar terarah ya. Lain tempat daerah, lain penerapan. Kenapa? Kalau kita bikin gedung walet di daerah pergunungan, cara ventilasi anginnya lebih dikit ventilasi angin ya. Kalau untuk di daerah cuaca panas, diperbanyak ventilasi angin karena kita ingin membutuhkan oksigen yang dingin dari luar seperti itu. Pokoknya semuanya itu benar, tergantung lokasi beda-beda. Bisa dibenarkan ilmu walet. Walet di atas main. Iya, mantap. Udah itu aja Kanda. Bang Tani Jos mau makan dulu, istirahat dulu ya. Siap, saya tunggu. Sore ditransfer. Siap, terima kasih banyak Kanda, sehat selalu, bahagia. Amin. Itu ya, Bang Tani sudah berdiskusi dengan petani Indonesia di daerah Kalimantan apa Sulawesi, saya lupa. Beliau mau pakai SP kelambu hitam dan gedungnya saya arahkan dengan akurat dan benar. Saya ajari dari jarak jauh pembuatan gedung walet yang benar dan akurat. Salam Jos bersama saya Tani Wali Jos. Sukses selalu semua petani Indonesia bersama menjadi krum petani Indonesia mengikuti
jejak lampu hitam berbagi ilmu mulia untuk petani wallet Indonesia. Total uangnya ya, alhamdulillah sudah terkirim total uangnya ya, atas nama Dian Lestari 1.600.000 ya. Petani wallet yang beli beli plastis di tempat saya ya. Jadi ini hanya untuk membeli plastis 1.600.000 ya, untuk plastis penerapan kelambu hitam di daerah dia. Jadi sudah beli plastis, uang itu ya, yang plastis original sudah saya belikan plastis, saya belikan untuk ke JNT ya, untuk ongkosnya biar sampai ke sana. Mungkin ada lebihnya, mungkin petani buat Bang Tandi untuk beli rokok dan ongkos minyak kerja untuk pengiriman SPK hitam ya. Sukses selalu kandaku. Ini beliau minta arahan 712. Jangan lupa Bang, itu gambarnya itu kirimkan di anuku 712. Oke, siap, kan ntar aku bikin dulu gambarnya ya. Oke, siap Bangku. Ya, ini saya kirimkan nomor rekeningnya ya. Ini cakap saya sama beliau, ini foto saya ya, cerita saya, kalian saya di dunia wallet ya. Ini ya, sampai terkirimlah dana untuk untuk beli plastis ya. Jadi SPK hitam nggak jual, yang mau pakai SPK hitam kasih uang saja untuk pembelian plastis dan ongkos kirim ke daerah masing-masing. Itu aja. Selalu bersama saya Kang Jos. Thank you. Ini ya. Ini ya. Sudah terkirim. Iya, Jos selalu bersama saya Kang Jos. Terima kasih. Dananya sudah sampai. Kita beli plastis dan kita persiapkan besok untuk pengiriman ke JNT. Ya, terima kasih Kanda. Ada lebihnya ini mungkin buat Bang Tani beli rokok dan beli minyak untuk mengeluarkan jasa saya. Waktu 1 hari saya habiskan untuk pengurusan SPK hitam, mungkin ada lebihnya dari pembelian plastis sama ongkos kirim ke daerah Kanda. Bang Tani minta redo dan restunya, terima kasih banyak. Ada lebihnya sedikit buat Bang Tani beli rokok dan jajan-jajan anak Bang Tani. Ya, itu aja. Sukses selalu bersama Kang Jos. Thank you. Makasih. Salam SPK hitam, sejahtera selalu bersama Tandi oleh Jos, editor Suara Wallet. Sukses wallet seluruh Indonesia.